Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hisyam dengan NIM 2312101192. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Living Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Mustaifah MPD dengan materi mengenai sejarah Living Quran dan Hadis sebagai kajian teori ilmu-ilmu syariah. Living Quran dan Hadis merupakan pendekatan kontemporer dalam studi Islam yang berfokus pada bagaimana ajaran Al-Quran dan Hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata umat Islam. Berbeda dengan kajian klasik yang lebih normatif dan doktrinal, pendekatan ini mencoba menjembatani antara teks suci dengan realitas empiris dalam kehidupan sosial, budaya, maupun praktik keagamaan masyarakat. Dengan demikian, Living Quran dan Hadis menjadi kajian interdisipliner dalam ilmu syariah yang menghubungkan teks, tafsir, dan praktik keagamaan dalam berbagai konteks kehidupan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sunnah sudah hidup secara langsung di tengah masyarakat. Hal ini disebut dengan istilah al-sunnah al-hayyah, yakni sunnah yang hidup dan diamalkan langsung oleh para sahabat tanpa banyak bertanya alasan. Perilaku Nabi menjadi teladan nyata atau uswatun hasanah bagi para sahabat dan umat Islam. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW memakai cincin, para sahabat juga ikut memakainya. Ketika Nabi melepas cincin, para sahabat pun ikut melepasnya. Begitu juga dalam ibadah Qiyamul Lail, para sahabat tetap mengikuti walaupun Rasulullah tidak selalu hadir. Inilah bentuk nyata bagaimana sunnah Nabi menjadi perilaku hidup sehari-hari. Setelah Nabi wafat, sunnah tetap dijaga melalui upaya para sahabat. Inilah yang disebut dengan ihya al-sunnah pada masa sahabat. Khulafaur Rasyidin memiliki peran besar dalam menjaga dan menghidupkan sunnah Nabi. Misalnya, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan mushaf Al-Quran setelah banyak penghafal gugur dalam perang Yammah agar Al-Quran tetap terjaga. Umar bin Khattab menghidupkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Utsman bin Affan menyatukan mushaf Al-Quran dalam satu versi resmi untuk menghindari perbedaan bacaan, serta menambahkan azan pada sholat Jumat. Semua langkah ini adalah bentuk nyata living sunnah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Pada masa berikutnya, yakni masa tabi'in, sunnah semakin terorganisir. Generasi tabi'in yang merupakan murid dari sahabat mulai mengembangkan sistem sanad atau rantai periwayatan hadis. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keaslian hadis agar bisa diketahui apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Dari sinilah lahir disiplin ilmu hadis dengan berbagai kitab yang menghimpun hadis seperti kitab Muwatta, Musnad, dan lainnya. Kemudian pada masa pasca Mahzab, muncul gerakan Ihya al-Sunnah yang berfokus pada otentisitas hadis baik dari sisi sanad maupun matan. Ada usaha verifikasi, yaitu membersihkan praktik agama dari hal-hal yang dianggap bid'ah serta mengembalikan semangat umat pada dalil Al-Quran dan Sunnah. Implikasinya adalah munculnya gerakan tajdid atau pembaharuan, usaha memperbaiki pemahaman, serta lahirnya lembaga-lembaga keilmuan yang mengkaji hadis dan sunnah. Misalnya Dar al-Hadis. Masuk ke era kontemporer, studi living Quran dan Hadis menjadi sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Kajian ini tidak hanya bicara soal teks, tetapi juga melalui bagaimana ajaran Al-Quran dan Hadis bisa menjadi panduan menghadapi tantangan zaman seperti krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital, hingga persoalan sosial modern. Living Quran dan Hadis di era ini menawarkan panduan untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan perdamaian, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar, menghindari hoaks, dan menjadikannya sarana dakwah. Ya, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa living Al-Quran dan Hadis merupakan fenomena sosial keagamaan yang berfokus pada bagaimana Al-Quran dan Hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Mulai dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, pasca Mahzab hingga era kontemporer, selalu ada upaya untuk menjaga, menghidupkan, dan menyesuaikan ajaran Quran dan Hadis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman tekstual sehingga kebenaran Al-Quran dan Hadis bisa diterapkan dalam kehidupan nyata umat Islam sepanjang masa. Demikian pemaparan materi tentang sejarah living Quran dan Hadis sebagai kajian teori ilmu-ilmu syariah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.